seperti yang saya sudah ungkapkan kemarin, saya ingin membahas sekilas terlebih dahulu sebelum ke materi force and motion. Saya ingin membahas sekilas dulu terkait dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kemarin kita bahas terkait dengan pengukuran tentang satuan ya. Tuh. Ini kemarin yang sempat saya ingin bahas itu yang mana ini? Exercise. Bagian di sini. Apakah ada yang bermasalah? Ini saya minta kalian untuk apa namanya? Untuk latihan sendiri-sendiri kan ya. Apakah ada yang bermasalah? 350 PSI. PSI itu pound per square inch. Jadi pound force ya, pound force LBF dibagi inci kuadrat. Ya, LBF dibagi inci kuadrat. Itu kita diminta untuk mengubahnya menjadi kilogram force per centimeter persegi. Kita diminta juga mengubahnya menjadi megapascal. Pascal itu sama dengan Pascal itu sendiri setara dengan Newton per meter persegi. Nah, kalau megapascal itu 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Ya, apakah ada yang bermasalah di sini? Kita coba bahas bersama-sama. Yang sempat nyoba siapa nih? Ya, saya cek aja lah ya. Langsung. Tasya. Ya, Pak. Tasya, untuk nomor 1 ini kamu sempat coba belum? Udah, Pak. Yang kilogram force per centimeter persegi nilainya berapa? Kalau saya pakai aturan angka penting dibulatkan jadi 25, Pak. 25, oke. 25 kilogram force per centimeter persegi. Karena angka penting di PSI-nya itu di apa? Satuan PSI itu ada 2, oke. Lalu di megapascal? Megapascal berapa? 2,5, Pak. 2,5, oke. Apakah yang lain setuju nomor 1 ini? Nathan? Kalau saya 2,4. Oh, belum, bentar. Hasil kalkulasinya berapa itu? Sebenarnya? Yang tergantung ke dari hasil megapascal. kalkulasi. Hah? Berapa? Yang ke megapascal. Yang ke megapascal berapa? Iya, saya 2400 kali ke 10 pangkat minus 3. 2400 ini siapa yang ini ya, kemungkinan ada salah hitung dikit. Kalau yang kilogram force per centimeter berapa nanti? Sama Pak, 25. 25. Oke. Kalau ini tebakan saya apa namanya? Sebentar, tadi siapa tadi? Tasya ya. Tasya tadi kamu pakai ini ya? Percepatan gravitasinya kamu nggak pakai 9,81, tetapi kamu pakai 10 ya, Tasya ya? Saya pakai 9,807, Pak. 9,807. Kalau Nathan kamu pakai berapa, Nathan? Percepatan gravitasi. Kalau saya sih caranya ke Pascal dulu, Pak. Baru habis itu ke KGF per centimeter persegi. Boleh nggak, Pak? Ke KGF per centimeter persegi. Jadi gini, ini pound per square inch. Ini kan pound force. Pound force diubah ke kilogram force itu ada apa namanya? Kalian bisa langsung lah, sebenarnya nggak ada masalah. Lalu ke megapascal. Kalau ke megapascal itu ke Newton itu sebenarnya ada perkalian 9,81 berarti ya. Berarti tadi harusnya tadi kamu kilogram force-nya 25, megapascal-nya berapa? 2,4 ya? Iya, Pak. Nah, kelihatannya lebih benar yang itu sih sebenarnya. Pasya, kamu coba hitung ulang ya, Pasya ya? Iya, Pak. Mungkin ada salah di pembulatan saya, Pak. Iya, itu karena harusnya ada perkalian 9,81 di situ. Jadi harusnya agak sedikit berubah ya.
yang di apa? Di megapascal itu. Karena kan megapascal itu kan pakainya Newton, bukan kilogram itu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Terima kasih, Pak. Yuk. Nomor 2, saya ingin cek siapa nih? Charles. Iya, Pak. Itu 15.000 PSI itu jadi kilogram force per milimeter persegi nilainya jadi berapa itu? Jadi kalau dibulatkan jadi 11, Pak. 11, karena 2 angka penting ya. Iya, Pak. Oke, kalau megapaskalnya berapa? 103,416, Pak. 103,4. Kalau dibulatkan jadi berapa harusnya? Kalau dibulatkan jadi Harusnya berapa angka penting itu? 2, Pak. 2 angka penting. Berarti kalau dibulatkan jadi berapa? 100. Ayo, gimana? Menurut kamu gimana, Charles? Nggak usah bingung. Bentar, Kalau Pak. dibulatkan harusnya jadi 100 megapascal ya. Iya, Pak. 100 megapascal, tetapi penulisannya karena dia 2 angka penting, itu penulisannya jadi 1,0 kali 10 pangkat 2 megapascal. Jadi kalau dituliskan 100 juga boleh, tetapi di garis bawahi di sebentar saya Bukan catat ya. Di garis bawahi di 0 yang pertama. Iya, Pak. Jadi seperti ini ya. 100 megapascal dituliskan seperti itu ya. Tetapi di garis bawah di sini. Karena cuma 2 angka penting yang apa namanya? Kita cuma bulatkan sampai di situ saja. Itu ya Charles ya. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke. Terus nomor 3. Charles, kamu tunjuk 1 orang dong, Charles. Oh, oke, Pak. Bentar, Pak. Lihat. Ini biar bangun nih pagi-pagi. Arkan, Pak. Muhammad Fadil Rahman. Arkan, oke, silakan Arkan. Iya, Pak. Arkan, gimana Arkan? Nomor 3 Arkan. Dari KGF ke meter per meter milimeter square ke Ya. ASI. saya jawabnya 50, Pak. 50 ASI. 52,626. Jadi Enggak, kalau 52, berarti 52 berarti 53, Pak. 52, tadi harusnya berapa? 52,6266. Ya, itu berarti dibulatkan ke atas ya, jadi harusnya 53. 53, Ingat di Pak. sini kita punya 2 angka pentingnya. Berarti harusnya 53 KSI. Oke, Pak. Ini saya tidak cek lagi perhitungannya ya. Jadi asumsinya perhitungan dari Arkan benar. Arkan, tunjuk lagi 1 teman kamu ya Arkan. Kalau bisa cewek untuk yang sekarang. Sebentar, Pak. Sandrina, Pak. Sandrina. Oke, Sandrina. Tolong bantu saya yang terakhir nih. Yang soal nomor terakhir. Tes. Dari 7,8. Ya, Permisi, Pak, suara saya masuk. Ya. Dari 7,8 kilogram force per desimeter per kubik menjadi LBF per inch pangkat 3. Silakan Sandrina. Berapa itu angka? Kalau saya jadi 0,28, Pak. 0,28. Itu harusnya berapa angka penting? Harusnya jadi 2 angka penting, Pak. 2 angka penting. Oke. Kalau perhitungan sebenarnya jadi berapa itu? 0,28 belakangnya ya, Pak? 0,281, Pak. 0,281. Jadi dibulatkan jadi ke 0,28 gitu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Sandrine. Ini juga saya tidak cek ya. Asumsi saya karena kalian ini hanya konversi satuan, jadi harusnya kalian hatam lah ya terkait dengan hal tersebut. Oke. Ya, Bang.
kalau ngubahnya 2 kali gitu, harus dibulatkan dulu atau pakai yang Dibulatkannya ini, di Pak? terakhir tidak ada masalah. Oh, oke, Pak. Dibulatkannya di terakhir tidak ada masalah. Saya lebih suka kalau modelnya dibulatkannya di terakhir. Oke, Ya, Pak. misalkan apa namanya, dari sini ke sini ke sini gitu ya. Itu sebaiknya dari sini ke sini itu nilainya berapa, itu tanpa pembulatan dulu, baru nanti di akhir di sini nanti dibulatkan, di jawaban terakhir di sini baru dibulatkan, seperti itu. Oke, karena ingat, sebenarnya itu faktor konversi itu jumlah angka pentingnya tidak terhingga. Jadi apa namanya, angka penting itu baru pembulatannya di terakhir saja sebenarnya. Gitu. Oke? Kelihatannya untuk yang ini pembahasan yang ini cukup ya. Agar tidak terlalu panjang. Key elemen, oke. Sekarang hari ini kita akan masuk ke yang force and motion. Oke. Force and motion. Ini apakah slide-nya bisa terlihat? Terlihat, Pak. Siapa? Kita coba mulai pembahasannya ya. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan force and motion ini. Ini outcomes yang diharapkan dari kalian setelah kalian belajar dari mata kuliah ini. Kalian memahami, kalian bisa mengaplikasikan Newton's Law, lalu kalian bisa mengimplementasikan know-how solve check di problem solving. Oke? Nah, ini ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Newton's Law, yang kedua adalah free body diagram. Sebenarnya ini akan diajarkan di mata kuliah statika struktur, ya. Karena saya juga ikut mengajar di sana juga. Di antara kalian apakah ada, enggak, harusnya tidak ada, atau ada yang pas dimasukkan ke kelas statika struktur saya? Saya, Pak. Oh, oke. Dan ini ada 2 orang berarti ya? Kalian berdua, ini Tasya dan satunya lagi ya? Halo? Tadi satunya lagi siapa tadi? Mudafi, Pak. Selain satunya? Mudafi, oke. Mudafi dan Tasya, kalian tidak bermasalah kan ya pakai bahasa Inggris? Tidak bermasalah, Pak. Tidak, Pak. Oke, Tasya tidak bermasalah. Kalau Mudafi? Ya, tidak. Aman ya? Oke, ya udah. Jadi intinya kalau misalkan kalian agak bermasalah dengan penjelasan saya dalam bahasa Inggris dan kalian ingin bertanya dalam bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Walaupun saya nanti akan menjawabnya juga mix bahasa Indonesia bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, free body diagram ini sebenarnya akan diajarkan dengan lebih detail di mata kuliah statika struktur. Seharusnya minggu ini sudah masuk ke sana. Sudah mulai masuk ke sana. Atau kalau tidak ya minggu depan lah, itu akan mulai masuk ke free body diagram. Nah, Newton's Law ini adalah dasar utama dari statika dan juga kinematika dinamika. Kinematika dinamika itu adalah mata kuliah yang akan sebagian besar dari kalian akan pelajari di semester ketiga. Oke. Sebagian besar akan mengambil mata kuliah tersebut. Kenapa kalau saya bilang hanya sebagian besar? Bagi yang masuk ke teknik material, seingat saya tidak ada mata kuliah kinematika dinamika tersebut. Karena memang fokusnya agak sedikit berbeda. Nah, di material kalian akan tetap mempelajari terusan dari statika struktur, yaitu mekanika material. Itu mirip dengan mekanika kekuatan material yang ada di mesin dan juga di dirgantara. Jadi memang ini mata kuliah yang statika struktur itu adalah mata kuliah yang berkelanjutan lah, istilahnya seperti itu. Ya. Nah, ini
tujuan dari perkuliahan kita hari ini itu adalah untuk memberikan intro lah ya, semacam intro terkait dengan mata kuliah yang akan kalian ambil ke depan. Nah, yang pertama itu adalah tentang hukum Newton. Tetapi sebelum kita mempelajari tentang hukum Newton, ada baiknya kalian tahu sejarah dari penciptanya. Oke, si Newton ini ya, Isaac Newton ini. Oke, bisa kalian lihat di sini. Dia itu lulusan dari Cambridge University ya. Ada yang tahu Cambridge University itu posisinya di mana? Di negara mana tuh Cambridge University? Ada petanya ini di sini. UK, Pak. Oke, itu di Inggris ya. Cambridge itu di Inggris. Nah, Cambridge itu mungkin mereka mengklaim dirinya sebagai universitas universitas modern tertua nomor 2. Oke, jadi model yang universitas yang sudah ada sekarang itu dimulai dari klaimnya itu dimulai pertama kali ada di Inggris. Yang pertama itu yang paling tua sebenarnya bukan Cambridge. Ada yang tahu universitas yang sebenarnya klaimnya itu paling tua di dunia itu? Al-Azhar bukan, Pak? Bukan, ini universitas modern, makanya saya bilang universitas modern. Glasgow, Pak. Bukan, sebenarnya lebih ke ini Oxford. Jadi yang mengklaim paling tua di dunia itu yang universitas yang model seperti sekarang itu adalah Oxford, lalu nomor 2-nya adalah Cambridge. Seperti itu, ya. Si Newton ini itu adalah lulusan dari Cambridge. Di Cambridge itu sebenarnya cara kerjanya itu mirip-mirip Cambridge dan juga Oxford, itu universitas-universitas di Inggris. Itu cara kerjanya mirip pesantren sebenarnya. Jadi mereka ada ini ya, ada tempat kelompok-kelompok kecilnya seperti itu untuk belajar bareng seperti itu. Mereka menyebut kelompok-kelompok kecil itu namanya college, dan setiap college itu punya tempat tinggal sendiri gitu. Jadi ada mahasiswa S3 mengajari mahasiswa S2, mahasiswa S2 mengajari mahasiswa S1. Di situ itu ada, dan juga ada dosennya yang mengawasi college tersebut itu ada. Jadi college itu dibuat supaya ada pembelajaran yang berkesinambungan di satu tempat seperti itu. Jadi Trinity College itu mungkin salah satu college yang termasuk paling terkenal di Cambridge. Itu ada banyak sekali college di sana. Jadi bagi kalian yang nanti berminat untuk kuliah lanjutan S2 atau S3 di Cambridge atau Oxford, itu seleksinya ada beberapa tahap gitu ya. Seleksi pertama itu adalah kalian harus, biasanya ya, kalau kalian ingin mendapatkan scholarship, kalian harus dapat scholarship-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah seleksi untuk masuk universitasnya. Oke, seleksi untuk masuk universitasnya, kalian masuk. Setelah kalian masuk, yang ketiga itu adalah seleksi untuk masuk ke college-nya. Jadi bukan masuk ke kalian sudah masuk ke universitasnya, sudah dapat jurusan misalkan ya, tetapi yang terakhir ini, yang paling ini juga harus masuk ya. Kalian dapat college. College itu tempat kalian tinggal. Jadi kalau salah satu di antara misalkan kalian tidak dapat college seperti ini ya, kalian gagal masuk ke universitas tersebut. Walaupun sebenarnya sudah diterima sudah dapat beasiswa dan sudah dapat sudah dapat jurusannya seperti itu. Tetapi college-nya ini tidak dapat, ya kalian tidak akan bisa masuk. Jadi itu modelnya seperti itu, seperti pesantren. Oke. Makanya ini bisa dilihat di sini, Fellow of Trinity College. Jadi dia itu jadi jadi kayak mahasiswa S3 atau penjaganya lah ya, seperti itu di situ. Oke, ini historinya. Jadi tetapi singkat kata, sebenarnya inti dari yang ditemukan oleh Newton itu ada 3. Ya. Ada 3.
Jadi ada 3 Newton's law. First Newton law, second Newton's law, dan third Newton's law. Oke. Saya asumsikan kalian sudah paham ini ya, karena memang ini bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. First Newton's law itu inti utama dari first Newton's law itu adalah saat gaya yang bekerja pada suatu benda itu, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0. Oke, percepatan yang terjadi pada benda itu akan sama dengan 0. Oleh karena itu, jika awalnya benda itu diam, dia akan tetap diam. Jika awalnya benda itu bergerak, dia akan bergerak lurus beraturan, artinya kecepatannya konstan. Seperti itu. Itu adalah first Newton's law. Ya, harusnya kalian sangat-sangat paham karena itu ada di fisika. Lalu second Newton's law. Second Newton's law itu rumusan dasarnya itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Jadi saat sigma F itu tidak sama dengan 0, kalau yang tadi first Newton's law itu sigma F itu sama dengan 0, di second Newton's law, sigma F itu tidak sama dengan 0. Nah, saat sigma F itu tidak sama dengan 0, akan ada muncul percepatan. Ya, percepatannya itu akan sebanding dengan resultan gaya yang terjadi, berbanding terbalik dengan massa dari benda tersebut. Makanya didapatkan rumusan F sama dengan M kali A. Seperti itu. Kemudian third Newton's law. Di third Newton's law ini, itu aksi reaksi. Jadi jika ada gaya aksi, itu misalkan ada, saya meletakkan gelas saya ya, yang isinya air putih ini, di atas meja. Itu akan ada aksi reaksi di sana. Ya, biar bisa kelihatan. Ya, gelasnya diletakkan di atas meja itu. Oke, gelasnya diletakkan di atas meja. Nah, itu akan ada aksi reaksi di sana. Oke, aksi reaksi yang terjadi itu akan seperti apa? Aksi reaksi yang terjadi itu akan di gayanya itu di gelasnya itu sendiri. Gelas itu karena dia memiliki massa gelas itu sendiri plus massa airnya, dia akan memberikan gaya tekanan, gaya tekan ke meja. Nah, meja itu akan memberikan reaksi berupa gaya normal ke gelas. Oleh karena itu, kondisinya tidak ada pergerakan di situ. Karena terjadi keseimbangan statik di sana. Itu aksi reaksi. Terkait dengan ketiga hukum Newton tersebut, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas di situ? Karena ini akan baik mahasiswa yang akan masuk ke teknik mesin, penerbangan maupun material, itu ini akan dipakai terus-menerus. Boleh bertanya, Pak? Siapa nih? Labdawan, oke silakan. Kapan kita menggunakan ekspresi yang F sama dengan dP/dt daripada yang F sama dengan M kali A itu, Pak? Sebagian besar sih F sama dengan M kali A cukup ya. Ya. F sama dengan dV per dt. Salah dong. F sama dengan dV per dt. F per M. Apa? dP. Apa turunan momentum terhadap waktu itu, Pak? Oh, momen, bukan di apa namanya? dV ya, bukan hanya ini ya, bukan. Itu kan dua hal yang sama persis kalau itu. Karena gini, momentum ya, bukan momen ya. Momentum itu kan M kali V. Perubahan momentum itu kan sama dengan perubahan momentum itu kan sama dengan impuls kan ya? Labdawan, betul tidak? Iya, Pak. Perubahan momentum itu sama dengan impuls atau tidak? Betul tidak? Perkataan saya benar nggak? Iya, Pak. Oke. Perubahan momentum itu sama dengan impuls. Nah, jika ada hubungannya dengan perubahan momentum, ya kamu menggunakan rumusan impuls. Tetapi jika ini hubungannya hanya M kali A biasa,
ada gaya, selalu ada percepatan, kamu pakainya F sama dengan M kali A. Oke? Oke, Pak. Impuls itu rumusannya gimana, Labdawan? Kalau kamu mau nanya lebih jauh ya. Halo, Labdawan? Halo, Pak. Ya, impuls itu rumusannya seperti apa? Ini kan Oh, kalian masih maksudnya fresh dari SMA kan ya? oh, definisinya, Pak, atau bagaimana, Pak? Enggak lah, rumusan impuls itu satuannya dulu lah. Satuan impuls itu apa? Oh, oke. Newton second kan? Newton per Newton second kan? Newton second. Iya. Oke, lalu hubungan antara impuls dengan perubahan momentum seperti apa? Kalau impuls itu perubahan momentumnya, ekuivalen dengan perubahan momentum suatu benda. Ya. Ya, rumusnya gimana? Berarti integral f dot dt atau kali dt sama dengan apa itu delta p-nya itu. F dot dt sama dengan Oh, enggak usah pakai dot sih, Pak. Integral f dt sama dengan delta p-nya, Pak. Integral f dt sama dengan delta p-nya. Delta p. dt, integral f dt itu satuannya jadi apa itu? Newton second ya? Newton second, Pak. Nah, perubahan momentum satuannya apa? Kilogram meter per second juga. Kilogram meter per second itu jadinya? Dimensinya Newton second sama juga, sih, ya? Pak. Itu. Oke. Nah, tapi kamu harus tahu, karena dari tadi pertanyaan kamu itu kan terkait dengan itu ya. Kamu harus tahu, kalau kasusnya itu adalah kasus perubahan momentum, contoh misalkan, nanti akan ada ini, sebenarnya nanti akan ada contoh. Ada contoh kasus perubahan momentum. Saat kita menembakkan peluru misalkan, itu ada kasus perubahan momentum di sana. Nah, kalau ada kasus perubahan momentum, suka tidak suka kita menggunakan perumusan perubahan momentum. Tetapi saat kasusnya itu adalah percepatan biasa, ya jangan gunakan itu. Kita gunakan F sama dengan kali A. Sesimpel itulah. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, bilang? Cukup jelas ya? Oke. Saya ingin bertanya di sini. Karena ini memang mata kuliah introduction ya, jadi sebenarnya secara teori itu tidak berat-berat amat, jadi lebih ke asalkan kalian mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan benar dan kalian belajar dengan baik dan benar, harusnya sih aman. Oke, yang sudah masuk ke teknik material, jadi dari memang dari saat masuk itu sudah mengambil apa ya namanya? Peminatan. Nah, yang peminatan teknik material siapa saja di sini? Saya Pak Charles. Charles. Oke, selain Charles? Muhammad Imam. Muhammad Imam. Oke, selain itu siapa lagi? Saya Pak Zaid. Zaid. Oke. Lalu siapa lagi? Saya Pak Yohana. Yohana. Iya Pak. Yohana. Oke, siapa lagi? Saya Pak Brena. Brena. Oke. Cukup banyak ya. Siapa lagi yang ada di kelas ini? Saya Pak. Arkan. Iya. Ada lagi? Oke, nah ini bagi yang peminatan material atau ingin masuk ke teknik material, tolong jangan pernah berpikir bahwa fisika itu tidak penting. Jangan pernah berpikir bahwa kalian akan masuk ke teknik material untuk menghindari fisika. Ya,
fisika dan matematika, karena pasti ada di sana. Jadi pelajaran matematika itu nanti akan ada di teknik material, saya ikut mengajar di situ. Pemrograman juga ada di teknik material, saya mengajar di situ. Lalu ada mata kuliahnya itu juga beberapa terkait dengan fisika juga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalian anti fisika lalu masuk ke sana. Ya, oke. Jadi fisika itu salah satu core pentingnya di situ, baik di teknik material, mesin maupun penerbangan. Gitu ya. Lalu di sini yang pingin sekali masuk ke teknik mesin sudah memutuskan, Pak, saya pengen masuk ke teknik mesin. Siapa? Ada tidak? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa ini? Dava, Pak. Dava. Pak. Terus selain Dava? Raffi, Pak. Oke, banyak ya, lumayan. Siapa lagi? Adin, Pak. Ahmad Zinedin. Oke. Bagus. Oke, lumayan banyak. Terus yang ingin masuk ke teknik penerbangan, teknik dirgantara? Saya, Pak. Saya, Pak. Labdawan. Oke, selain Labdawan? Fresna. Oke, bagus. Ini kalau kalian memang sudah punya pilihannya, bagus. Tetapi kalian masih punya waktu sampai harusnya akhir semester ini ya, untuk menentukan ya berarti. Untuk menentukan apakah kalian ingin masuk ke material, mesin, atau penerbangan. Ya, tidak punya pilihan, hanya yang peminatan teknik material saja. Oke. Selain itu kalian masih punya pilihan. Oke, saya lanjutkan nih. Ini first Newton law. Intinya adalah speed-nya konstan, tadi saya sudah jelaskan, saya skip lagi. Second Newton law, saat sigma F-nya tidak sama dengan 0, itu akan ada percepatan yang terjadi, dan percepatannya akan sebanding dengan gaya yang terjadi, dan berbanding terbalik dengan massa dari benda tersebut, seperti itu. Ya. Nah, ini yang kemarin saya sudah sempat ajarkan di konversi satuan. Nah, khusus untuk satuan internasional, GSI, kita bisa langsung menggunakan F sama dengan M kali A. Tetapi untuk satuan MKS maupun FPS, ya, FPS itu baik US maupun British ya, itu kita tidak bisa menggunakan M kali A saja. Tapi kita untuk MKS dan juga FPS, kita harus menggunakan rumusan ini. F sama dengan M dikalikan A per GC. Nah, kalian harus merefer kembali ke PPT sebelumnya. GC-nya berapa untuk FPS? GC-nya berapa untuk MKS? Seperti itu. Ya. Nah, ini Newton's first law. Jadi seperti yang tadi saya sudah utarakan, aksi reaksi. Ada benda diletakkan di atas meja. Benda tersebut memberikan gaya berat kepada meja. Meja tersebut memberikan meja tersebut memberikan gaya normal kepada benda tersebut. Seperti itu. Aksi reaksi. Oke. Nah, hari ini kita akan banyak latihan soal. Oke. Sebentar. Yang ini example dulu ya. Mungkin nanti kita coba kalau kita mengadakan kuis mendadak hari ini gimana? Apakah kalian siap? Harusnya siap ya? Bisa kan ya? Kalau kuis mendadak itu. Labdawan, kalau kamu saya berikan kuis mendadak itu gimana Labdawan? Bisa kan ya? Halo, Labdawan? Ini kenapa kok tidak ada jawaban? Suara saya yang hilang atau ada masalah yang berat? Lagi izin ke toilet, Pak. Oh, oke. Ini yang jawab siapa? Itu saya lihat di kolom chat, Pak. Oh, oke. Enggak. Ini yang menjawab sekarang siapa? Mudafi, Pak. Mudafi kalau kita kuis hari ini mendadak itu nggak ada masalah nih.
Kok nggak jawab, Davi? Yang ringan-ringan kayaknya bisa lah Pak, yang ringan. Oh, kalau yang ringan-ringan. Kalau yang berat? Ya. Yang berat mah mungkin di lain waktu Pak, bisa. Oh, di lain waktu. Oke. Immanuela. Kita kuis hari ini nggak apa-apa ya, Immanuel ya? Di lain waktu saja, Pak. Di lain waktu saja, Pak. Kita coba lihat aja lah ya bagaimana progres kalian hari ini. Kalau misalkan apa namanya pada nggak dengerin gitu ya, kita kuis aja nggak apa-apa lah ya. Oke, kita coba ya. Nah, latihan bareng-bareng. Ini tolong kalian coba coret-coret sendiri untuk mengerjakan ini di kertas masing-masing. Setelah itu saya cek. Oke? But force in Newton is needed to accelerate a frictionless motorcycle, okay, of 250 kg by 7.5 meter per second square. Jadi percepatannya adalah 7,5. Massa dari motorcycle-nya ada 250 kg. Ini harusnya cepat aja, bisa langsung. Gimana caranya? Nah, siapa tadi? Yang pengen masuk ke yang apa namanya? Peminatan. Brena. Silakan Brena, langsung jawab aja Brena. 1875, Pak. Rumusannya dulu Brena. Rumusnya apa? Oh, F sama dengan M kali A. Ya, berarti tinggal dikalikan ya ini. Masanya Ya. 250 bener ya? Dikali A-nya 7,5 ya. Berapa itu F? Berapa itu hasilnya Brena? 1875, Pak. Newton. 1875 Newton. Kalau saya bilang jawaban kamu salah, menurut kamu kenapa, Brena? Satuannya, Pak. Oh, satuannya nggak salah. Angka pentingnya. Ingat yang saya ajarkan kemarin. Nah, angka pentingnya berapa itu? Ada 4, Pak. Masanya dulu. Masanya angka pentingnya berapa? Masanya ada 2 angka penting. Oke, terus si percepatannya angka pentingnya berapa? 2 juga. Oh, 3, salah. Pak. 3 angka 50 penting. ditulis seperti itu jadi angka penting ya. 3 angka penting. Nah, kalau perkalian kita peraturannya kemarin bagaimana? Desimal yang paling kecil yang diambil angka pentingnya. Kamu kebalik-balik antara perkalian dan penjumlahan. Ya. Itu desimal paling kecil itu adalah penjumlahan. Ya. Tetapi kalau misalkan perkalian atau pembagian, yang kita lakukan adalah kita mengambil jumlah angka penting yang paling sedikit. Digit angka penting yang paling sedikit. Digit angka penting yang paling sedikit berapa? 2, Pak. 2. Berarti akhirnya angka penting yang akan kita akui berapa ya? Di hasil perkalian. 2, Pak. 2 juga. Jadi hasilnya jadi berapa? 1900. 1900 Newton. Seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, kita coba cek. Ya, tetapi ini saya coba akan ajarkan ke kalian terkait dengan need, know, how, solve. Ini harusnya jawabannya salah ya tadi ya. Jawaban yang benarnya adalah 1900, betul. Karena kalau kita menggunakan angka penting seperti itu. Tetapi kalau tidak ingin menggunakan angka penting ya jawabannya seperti ini. 1875 Newton. Seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan angka penting itu harusnya berarti 1,9 dikali 10 pangkat 3 Newton. Ini agak salah ini. Ya. Nah, saat kita menjawab di mata kuliah PRD, ini saya ingin membiasakan kalian supaya, ini bukan cuma saya, tapi untuk mata kuliah PRD ini sendiri,
supaya kalian menjawab itu dengan metode yang benar. Need, know, how, solve. Itu seperti yang kalian lakukan di zaman SMA. Apa yang diketahui, ditanya, jawab ya, seperti itu ya. Ya, apa yang diketahui, apa yang ditanya, kemudian jawabannya seperti apa. Betul ya? Kalau di SMA itu seperti itu, Bu. Linggue. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Saat di SMA seperti itu nggak? Iya, itu Pak. kalau kalian menjawab sesuatu harus ada diketahui. Yang diketahui apa saja. Kemudian apa yang ditanya. Lalu jawabannya seperti apa? Seperti itu ya linggue. Iya, Pak. Di matematika biasanya. Urutannya gitu ya? Diketahui, Iya, ditanya, jawab ya? Nah, oke. Nah, ini mirip-mirip seperti itu. Ya. Diketahuinya itu sebenarnya apa namanya? Diketahuinya itu sebentar. Kalau ini malah nggak ada ditanya ya. Yang ditanya apa? Gaya ya. Nah, kalau yang di sini ini agak sedikit berbeda, tetapi sebenarnya masih ada mirip-miripnya adalah kalian mengerjakan ini dengan urut-urutan tertentu supaya meng-guide kalian supaya bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Seperti itu. Ya. Urut-urutnya seperti apa? Yang pertama adalah need. Need itu adalah apa yang dibutuhkan. Oke. Jadi ini sebenarnya mirip dengan yang ada yang ditanya. Oke. Mirip dengan yang kalau di matematika itu tadi seperti kata Lingguid itu ada ditanyanya, bagian ditanyanya. Apa yang ditanyakan? Oke. Yang ditanyakan adalah gaya pada massa 250 kg yang diakselerasi 7,5 meter per sekund kuadrat. Itu yang ditanya. Oke, need-nya, apa yang dibutuhkan sebenarnya? Apa yang dibutuhkan, apa yang ditanya? Know how, know, itu adalah apa yang diketahui. Oke, apa yang diketahui? Yang diketahui, sini Newton second law. Juga sebenarnya kurang lengkap ya. Masanya adalah 250 kg. Kemudian percepatannya adalah 7,5 meter per sekund kuadrat. Lalu, how, itu adalah bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, how itu adalah bagaimana cara penyelesaiannya. Lalu solve. Solve itu ya kalian kalkulasikan. Nah, sebenarnya need, know, how, solve ini mirip dengan yang ditanya. Know itu mirip yang apa yang diketahui. How dan solve ini mirip jawab yang biasanya kalian gunakan. Tapi urut-urutannya agak sedikit berbeda. Khusus untuk mata kuliah PRD, kalian harus mengikuti. Terutama di bagian esainya. Ya. Untuk menjawab esai, kalian harus mengikuti ini. Saat kuis pun, saya akan minta kalian untuk menjawab seperti ini. Need, know, how, solve. Terkait dengan metode need, know, how, solve ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa ini? Imam. Oke, gimana Imam? Yang bagian how-nya itu sudah ditentuin di soalnya, Pak? Atau kita yang nentuin sendiri, Pak? Kalian menentukan. How itu adalah bagaimana cara menjawabnya. Jadi rumusannya seperti apa? Baik, Pak. Seperti itu. Jadi intinya how dan solve itu adalah bagian dari jawab. Bagian dari jawab yang biasanya kalian gunakan di matematika atau di fisika seperti itu ya. How dan solve itu bagian dari jawab. Tetapi how itu lebih ke arah rumusannya seperti apa, cara menjawabnya seperti apa. Sedangkan solve itu ya tinggal kalkulasinya saja seperti itu. Oke, dipahami ya, Mam? Baik, Pak. Halo ini. Ya.
Oke, coba saya lanjutkan. Ini mungkin kita banyak latihan soal. What is the force on frictionless wheelbarrow of 50 pound mass being accelerated at 2.10 feet per second square? And what's the weight of the barrow? Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah gaya yang dibutuhkan untuk mengakselerasi si kart ini ya, si keret apa namanya? Ini kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya seperti inilah ya. Itu masanya dia adalah 50 lbm dan diakselerasi dan mendapatkan akselerasi sebesar 2,1 feet per second kuadrat. Feet per second kuadrat. 2,10 feet per second kuadrat. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua adalah berat dari wheelbarrow tersebut. Tolong kalian sambil mengerjakan masing-masing. Sebentar, saya mau yang belum pernah saya panggil. Fadil Aldo. Iya, Pak. Oke, kalau pakai need, know, how, solve, yang ditanyakan di sini apa ya? Need-nya itu apa? Need-nya force of wheelbarrow. Oke, berarti gaya ya, yang ditanyakan adalah gaya untuk mempercepat wheelbarrow dengan massa 50 ton mass untuk mendapatkan akselerasi 2,10 feet per second kuadrat gitu ya. Itu adalah yang ditanyakan. Hanya itu saja need-nya. Satu lagi itu beratnya. Beratnya. Oke, tolong bedakan antara berat dan juga massa ya. Berat dari wheelbarrow tersebut. Itu yang kedua. Itu need-nya. Yang diketahui apa, Fadil? No, untuk menjawab, ya untuk mengisi bagian no-nya. Yang diketahui apa? Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton seperti itu. Oke, hukum kedua Newton bisa masuk ke situ. Mungkin kamu list lagi juga ya. Data-data yang dimiliki, misalkan massa dari wheelbarrow itu 50 lbm, itu juga boleh. Kemudian A-nya adalah 2,10 feet per second kuadrat, seperti itu. Need, know, ya. How-nya oke, bagaimana? How-nya ada dua ini harusnya. Berarti rumusan mencari force-nya. Itu gimana? Rumusnya gimana? Force sama dengan massa dikali percepatan. Kali akselerasi. Yakin? Itu doang? Rumus satu lagi untuk mencari berat berarti massa dikali kecepatan gravitasi. Agak salah karena ini kita menggunakan FPS. Ingat kemarin saya sudah mengajarkan kalau menggunakan FPS itu rumusan gayanya jadi seperti apa? Oh iya, massa dikali M dikali A per GC. M kali A per GC. Ingat ya seperti itu. M kali A per GC. Sedangkan untuk mencari beratnya berarti jadi gimana? M dikalikan G per GC gitu ya? Iya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, nih ya. Need-nya seperti itu. Know-nya seperti ini. Ya. Itu hanya melis apa saja yang diketahui. Ya. How-nya itu F sama dengan M kali A per GC. Ditulisnya satu saja. Tapi yang sebenarnya how-nya itu kan ada dua ya. Untuk yang A itu F kali M, F sama dengan MA per GC, sedangkan untuk yang B itu F sama dengan MG per GC, seperti itu.
Ada yang sudah menghitung? Nilainya berapa? Tolong bantu saya untuk menghitung. Oke, mungkin saya berikan waktu 5 menit ya untuk kalian semua, sekaligus saya toilet break dulu sebentar untuk kalian coba menghitung. Oke, nanti saya akan tunjuk siapa yang akan mengerjakan, membantu saya untuk menjelaskan ini. Oke, saya pause dulu recording ini. Oke, 5 menit sudah. Hasilnya gimana menurut kalian? Halo? Oh, saya tunjuk aja. Yaudah, ini Imam nih mau ngomong nih. Silakan Imam. Gimana Imam? Gayanya 3000 lbf, Pak. 3000 lbf. Oke, itu hasil kalkulasinya bagaimana caranya, Imam? Tolong Apa, Pak? Hasil kalkulasinya gimana? Berapa kali berapa? 50 lbm kali 2,10 feet per second kuadrat dibagi 32,2 lbm feet per lbf second kuadrat. Oke, hasilnya berarti jadi dalam satuan apa? LBF. LBF ya, LBF. Oke. Berapa angka penting itu? Satu, karena masanya itu satu angka penting, sedangkan akselerasinya adalah 3 angka penting. Jadi kita mengikuti yang satu angka penting gitu ya, Imam ya? Iya, Pak. Hasil kalkulasinya kalau tanpa angka penting harusnya berapa? 3.381. 3.381. Jadi kita bulatkan ke 3.000 gitu ya? Ya. Oke, sip. Bentar, kita coba cek ya hasilnya. Oke, langsung. Ini kenapa kok 3 lbf? Bentar. 50 accelerated, 30. Oh, kamu kelihatannya agak salah ngitung ya? Oh, jadi 3.000 ya? 50 dikali 2,1 dibagi 32,2. Benar sih, harusnya 3,3 lbf. Dan karena ini angka pentingnya itu hanya 1 nih, harusnya kalau dilihat angka pentingnya jadi 3 lbf. Ini kelihatannya kamu tadi salah ngitung ya, Imam? Ya, Pak, ada salah ngitung, Pak. Betul, ini harusnya 3 lbf. 3 lbf. Kemudian kalau masanya, pada beratnya itu 50 lbm dikalikan dengan G-nya. G-nya itu adalah 32,2 feet per second kuadrat. Oke, dibagi GC-nya 32,2 lbm feet per lbf second kuadrat, itu hasilnya akan jadi 50 lbf. Seperti itu. Ini cara menjawab yang baik benar. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Pak, izin tanya, Pak. Nathan, silakan Nathan. Saya masih bingung bedanya need sama no apa ya? Need itu yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan. Jadi kayak apa namanya? Dalam hal ini apa yang harus kita jawab nanti? Jadi misalkan dalam hal ini yang kita harus jawab itu adalah jawaban akhir kita yang dibutuhkan adalah gaya. Dan juga berat. Ya, jadi need-nya dituliskan bahwa ini adalah gaya yang dibutuhkan untuk mengakselerasi massa sebesar 50 lbm dengan akselerasi sebesar 2,10 feet per second kuadrat. Jadi yang ditanyakan adalah gayanya. Jadi need-nya itu adalah gaya. Lalu selain itu need yang kedua yang ditanyakan adalah berat dari wheelbarrow-nya, weight of the wheelbarrow. Sedangkan no itu adalah apa yang kita ketahui. Data-data apa saja yang kita ketahui untuk menyelesaikan kasus ini. Berarti gravitasinya berapa, GC-nya berapa, kemudian bisa juga di list di situ masanya berapa, kemudian percepatannya berapa. Oke, lalu
no yang selanjutnya itu, ada juga kita ketahui bahwa ini apa namanya Newton second law itu untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu. Sedangkan kalau how itu adalah persamaannya saja untuk menyelesaikan kasusnya. Solve itu tinggal kalkulasinya. Itu Nathan. Kebayang nggak? Oke, Pak, makasih, Pak. Sip. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, untuk fungsi penggunaan titik itu apa ya Pak? Yang di 50 titik LBM itu Pak? Nah gini, sebenarnya tapi ini apa namanya masih perdebatan sih ya. Biasanya itu 50 titik itu artinya dua angka di sini itu dua-duanya angka penting, tapi saya tidak terlalu suka pakai cara seperti itu. Kalau kita ingin mendefinisikan bahwa dua-duanya itu angka penting, itu saya lebih suka mendefinisikannya dengan garis di garis di bawah seperti itu. Jadi ini ada yang menggunakan cara seperti ini juga untuk mendefinisikan bahwa dia itu ada dua angka penting. Jadi sebaiknya tapi jangan gunakan yang seperti ini. Oke, karena nanti pada saat ujian saya akan pastikan bahwa ini tidak akan keluar. Jadi saat ada angka penting ya di garis bawah seperti itu, bukan 50 titik seperti itu. Karena yang bagian seperti ini informasinya itu masih sering ada perdebatan di sana. Itu ya Labdawan. Baik Pak. Jadi kalau misalkan memang dari awal saya ingin mendefinisikan bahwa 50 itu dua angka penting, saya tidak akan memberikan titik tersebut. Tetapi saya akan memberikan garis bawah di 50. Gitu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. If you fire 15.0 gram bullet from a 5.0 kilogram rifle, if the initial acceleration of the bullet from the 60.0 centimeter barrel is 1,000 meter per second, what is the recoil force you experience from the firing the gun at your shoulder? Oke, nah ini silahkan dipikirkan nih. Kita banyak mikir hari ini. Ya. Coba. Ketahuan jawabannya. Nggak boleh. Bentar. Saya pengen melihat, ternyata masih cukup banyak. Ya. Oke, silahkan kalian pikirkan. Bagaimana caranya? Ini mungkin saya berikan lagi ini karena yang salah satu soal yang tidak ini soal terakhir kita yang akan kita bahas. Kemudian saya akan menyelesaikan materinya setelah itu. Ya, saya berikan waktu 5 menit lagi untuk kalian coba memahami. Sebenarnya 3 menit ya, memahami dan kemudian kita akan selesaikan bersama-sama. Atau mau ini saja yang diubah jadi ini saja yang kita buat jadi kuisnya. Gian, halo Gian. Halo Gian, Gian hilang kemana nih Gian? Halo Pak. Ya, Gian, kalau ini dijadikan kuis gimana Gian? Kapan-kapan saya Pak kuisnya. Kapan-kapan saja kuisnya, oke. Siapa lagi nih? Atika. Ini kita kuis aja ya, Atika. Soalnya seperti ini ya, boleh nggak? Di lain waktu aja Pak kuisnya. Oh, di lain waktu. Nawarnya di lain waktu. Oke. Ya udah kalau kayak gitu kita buat latihan saja. Jadi kalian saya berikan waktu 3 menit untuk membaca, memahami, dan mencoba menyelesaikan. Lalu kita nanti bahas bersama-sama. Gitu ya. Ini saya coba post recording dulu. Recordingnya dulu ya. Oke, ini sudah saya record lagi. Apakah sudah selesai? Harusnya kalian sudah cukup memahami lah ya. Maksudnya gimana? Tadi yang mau nanya siapa? Alex, Pak. Gimana, Alex? Itu memang acceleration, Pak. Soalnya satuannya beda, Pak. If the initial acceleration
from the centimeter. Bentar. Ya, saya coba cek dulu ya. Itu bukan acceleration sih sebenarnya. Jadi apa namanya? Jadi kecepatannya, kenapa ditulis ya acceleration ya? Kecepatannya itu kecepatan saat meninggalkan si siapa? Si barelnya itu diasumsikan 1000 itu adalah 1000 meter per second. Kecepatan saat meninggalkan si barelnya itu adalah 1000 meter per second. Oke. Agak selisih. Ini agak salah ya. If the initial acceleration of the soalnya aku rada ngaco sih. Initial acceleration. Saya ubah dulu ya, centimeters. 6.0 centimeters barrel. Next, he pullets. Oke, ini sudah saya ubah ya. Sebentar, saya share lagi. Ini agak salah ini tadi yang soalnya lagi ya. Nah, ini soal yang benernya seperti itu. If you fire, jadi perbedaannya adalah akselerasi yang terjadi pada di dalam 60 cm barrel itu membuat si pelurunya meninggalkan barrel, pada kecepatan 1000 meter per second. Yang ditanyakan adalah recoil force yang diterima oleh bahu dari penembaknya. Seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda. Oke, kita bahas bersama-sama aja biar nggak terlalu lama ya. Oke, yang ditanyakan itu adalah recoil force. Oke, gaya reaksi yang terjadi pada bahu kita saat menembakkan si rifle tersebut. Kemudian yang diketahui massa dari si rifle-nya itu adalah 5 kg. 5,0 kg. Massa dari pelurunya itu adalah, biar gampang semuanya dalam kilogram, 0,0150 kg. Oke, 15 gram kita ubah jadi kilogram. Oke, kemudian panjang barrelnya itu adalah 0,60. Ini juga agak sedikit salah ya harusnya. 60,0 cm barrel itu artinya 3 angka penting ya. Berarti ini harusnya adalah 0,600 meter. Karena 3 angka penting itu harus ada di sana. Kemudian si pelurunya meninggalkan barelnya pada 1000 meter per second. Jadi ini no-nya.
Oke. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Kita asumsikan akselerasi yang terjadi pada barel itu konstan. Akselerasinya konstan. Oke, kita asumsikan akselerasinya konstan. Dan kita menggunakan Newton Law ketiga untuk mengkalkulasikan recoil force. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah how kita. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini, kita buat supaya akselerasinya itu konstan. Karena kalau tidak, jadi bingung kan ya kita. Seperti itu. Lalu kita coba selesaikan. Ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa rumus turunan di sini. Oke. Akselerasi yang terjadi di dalam barel itu kalau kalian bisa menurunkan rumusnya itu sendiri, ya hasilnya nanti akan seperti ini. Kalau A-nya konstan, setengah V kuadrat, oke, dengan V itu adalah kecepatan meninggalkan barel, oke, dibagi dengan barel length-nya, seperti itu. Nah, yang didapatkan di sana, percepatan yang terjadi setelah dikalkulasikan, itu adalah 8,3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon kuadrat. Itu adalah percepatan yang terjadi, percepatan konstan, yang kita anggap konstan tadi, yang terjadi pada barel ini. Oke. Percepatan yang terjadi pada bulat, yang terjadi di barel. Oke. Kemudian, kita sudah dapatkan percepatan dari si bulatnya tersebut, dari si pelurunya tersebut. Kita bisa hitung gaya, ya, hitung gaya yang terjadi pada si pelurunya. Oke, hitung gaya yang terjadi pada si pelurunya dengan menggunakan rumusan F sama dengan M kali A. Hanya kita sudah dapat, M-nya kita sudah punya juga, 0,015 kg. Kita dapat bahwa gaya yang terjadi pada peluru tersebut adalah 1,3 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, karena aksi reaksi, oke, rifle-nya itu akan memberikan gaya reaksi dengan besar yang sama persis dengan gaya yang terjadi pada si pelurunya, tetapi berlawanan arah. Oke, berlawanan arah. Jadi gaya yang terjadi pada rifle-nya adalah minus 1,3 kali 10 pangkat 4 Newton. Minus ini artinya apa? Arahnya berlawanan dengan percepatan, arahnya berlawanan dengan gaya dari pelurunya, yang terjadi di pelurunya. Seperti itu. Arahnya harusnya ke belakang. Ya, yang ditanyakan hanya sampai di situ saja. Ini kalau kalian ingin menjawab terkait dengan percepatan yang terjadi, seperti apa? Ini seperti ini, tetapi percepatan yang terjadi di sini sebenarnya kurang pas, karena seharusnya ada gaya tahanan dari bahu kalian dan sebagainya. Jadi percepatannya harusnya tidak pas seperti ini. Ya, tidak usah dilihat yang bagian percepatan. Hanya gaya reaksi ini saja yang perlu kalian lihat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Untuk yang hasil akhir dari akselerasi itu, Pak, itu belum pakai angka penting ya, Kak? Ya, Pak? Ini belum. Jadi nanti kita coba lihat lagi ya. Ini angka pentingnya itu kan si massa pelurunya 15,0 itu 3 angka penting. Massa rifle-nya 5,0 itu 2 angka penting. Kemudian barel itu 60,0 itu 3 angka penting. Kemudian di sini walaupun ada titiknya, tapi kita anggap titiknya tidak ada ya. Itu 1 angka penting. 1000 meter per sekon itu 1 angka penting. Nah, kalau di sini 1 angka penting ya semuanya jadi 1 angka penting. Tetapi kalau di sini itu saya garis bawahi di 0 terakhir di sini, itu artinya dia punya 4 angka penting. Kalau punya 4 angka penting, kita anggap aja kita menggunakan 4 angka penting ya. 1000 gitu saya garis bawahi di sini. Itu artinya hasil akhir kita akan mengikuti angka penting yang paling kecil, yaitu 2 angka penting. Nah, kalau 2 angka penting ya berarti ini sudah sesuai.
1,3 kali 10 pangkat 4 Newton, itu sudah sesuai. Minus 1,3 kali 10 pangkat 4 Newton, itu juga sudah sesuai. Gitu ya? Selamat. Oke, siap, Pak. Nah ini tidak ada yang bertanya. Ini muncul dari mana ya? Setengah V kuadrat per barel untuk mendapatkan akselerasi. Mungkin kinematika, Pak. Dari Ya ini sebenarnya apa namanya? Kalau misalkan kalian mengulang lagi apa yang sudah dipelajari sebelumnya, saat ada percepatan konstan, itu bisa kita dapatkan rumusan seperti itu. Bentar ya, saya coba keluar dulu. Nah ini bila kalian tertarik, rumusannya dapat dari mana, mungkin bisa dilihat di situ. Ini coret-coretan saya sendiri, tulisan saya tuh kayak gitu. Jadi kalau ada tulisan, kalau kita itu kelas offline itu, mungkin kalian akan melihat tulisan saya. Kalau kata orang-orang, termasuk istri saya itu kayak sandi rumput ini katanya, ya. Jadi, tapi masih bisa dibaca lah. Ya, jadi penurunannya seperti ini kalau kalian tertarik. Dapat dari mana itu penurunannya seperti ini. Harusnya kamu paham ya, labdawannya? Paham, Pak. Seperti itu. Ini dengan asumsi percepatannya konstan. Ya, percepatannya konstan. Seperti itu. Oke, jadi kalau kalian ingin tertarik, dapat V kuadrat per 2S itu dapat dari mana ya? Dapat dari sini. Oke, kita coba lanjutkan. Karena ini jamnya sudah terbatas ya. Nah, nanti kalian juga akan belajar terkait dengan free body diagram di statika. Tetapi di sini saya akan memberikan intro terlebih dahulu. Apa itu free body diagram? Oke, free body diagram atau diagram benda bebas itu adalah gambar, suatu sketsa gambar yang tujuannya itu untuk membantu kita untuk menentukan bagian-bagian yang tidak diketahui dan untuk merepresentasikan bagian-bagian yang sudah diketahui. Seperti itu. Oke. Apa saja yang dia representasikan? Body of interest. Oke. External forces atau torsi atau momen, seperti itu. Nah, satu hal yang perlu kalian pahami juga, free body diagram itu tidak melihat gaya yang terjadi secara internal, gaya internal yang terjadi di sana. Oke, ini agak susah untuk melihatnya seperti ini. Paling gampang itu kita mencoba langsung membuat, ya. Oke, ini ada beberapa representasi, saya skip saja langsung. Ini contoh ya. Saya yakin kalian sudah sering melihat kasus seperti ini di fisika saat SMA ya. Ini ada kotak, kotaknya itu sudah jadi miringan. Nah, yang saya ingin coba lihat itu adalah kotaknya ini kondisinya tidak bergerak sama sekali. Karena ada gaya gesek di sana. Nah, yang saya ingin coba lihat itu adalah free body diagram yang terjadi pada kotak tersebut. Perlu diingat bahwa kotak itu memiliki massa, kemudian ada gaya gesek dari yang terjadi di sini, ada juga gaya normal yang terjadi di sini. Oleh karena itu, kalau kita isolasi, jadi namanya free body diagram, itu kita harus mengisolasi benda yang kita ingin tinjau. Yang kita ingin tinjau di sini kasusnya adalah si kotak itu. Ya, kalau kita mengisolasi si kotak tersebut, itu jadi seperti ini free body diagram. Oke, ada gaya berat 100 Newton ke bawah. Kemudian ada gaya normal yang belum diketahui karena harus kita kalkulasi dari bidang miring menuju ke kotak. Lalu karena ada koefisien gesek, ada gaya gesek di sana yang terjadi dari bidang miring menuju ke kotak. Jadi ini terjadinya di kotak. Seperti itu. Ya, ini salah satu contoh untuk membuat bagaimana cara membuat free body diagram. Ini salah satu contoh paling gampangnya. Oke, need no
Ya, di know-nya itu untuk menyelesaikan kasus ini, di need-nya itu kita representasikan apa saja yang diperlukan, apa saja yang kita perlu jawab. Know-nya, untuk di know-nya, karena kita untuk menyelesaikan kasus ini, kita perlu menggambar diagram beda bebas, jadi kita gambarkan diagram beda bebas di situ. Oke, kemudian how-nya, kita harus menghitung force paralel dan normal terhadap slope-nya, seperti itu. Lalu kita kalkulasikan. Oke. Ya, jadi gaya yang terjadi normalnya itu berapa, kemudian gaya yang terjadi paralel berapa, itu yang ditanyakan. Jadi ini tidak ada apa namanya, pertanyaannya itu sangat-sangat sederhana ya. Jadi kita hanya diminta untuk memecahkan gaya ini. Oke. Kemudian di sini frictional force-nya dihitung 50 Newton. Seperti itu. Oke, saya akan cepat saja. Ini karena sebenarnya ini mengulang apa yang kalian pernah pelajari sebelumnya. Ya. Tetapi di sini kasusnya kita coba dengan need know how. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh lain. Jika ada bola diletakkan di atas meja seperti itu, akan ada gaya berat di bola tersebut pas di tengah-tengah, lalu ada gaya reaksi dari si ground menuju ke bola. Ingat ya, ground-nya tidak perlu digambar lagi, sama seperti ini. Kalau kita mengisolasi kotaknya, si bidang miringnya tidak perlu digambar lagi. Itu yang paling penting di sana. Kemudian ini ada seperti ini, bola, ada tali, ada smooth gitu, smooth wall ya. Dari smooth wall-nya itu ada gaya reaksi, kemudian ada gaya berat dari bola, kemudian ada gaya tegang tali di sana. Ini ada beberapa contoh-contoh lainnya. Ya, beberapa contoh-contoh lainnya yang kalian bisa lihat di sini. Oke. Saya minta ke kalian, tolong selalu review ulang video pembelajaran yang sudah ada. Karena ini akan selalu saya post di YouTube, ya. Jadi kalian bisa pelajari ulang terus-menerus kuliah ini. Oke, selain itu juga kalau misalkan kalian ingin belajar mata kuliah saya lainnya yang saya ajar seperti statika, walaupun kalian bukan di kelas saya, karena ujiannya itu semua kelas itu akan sama semua, kalian bisa juga menonton video pembelajaran dari dosen-dosen lainnya, termasuk saya, termasuk dosen-dosen lainnya. Seperti itu. Jadi tidak melulu harus hanya belajar video pembelajaran dari dosen masing-masing. Karena sebenarnya materinya sama persis. Oke? Nah, ini ada contoh kasus. Kita diminta untuk ini apakah termasuk PR ya? Kemarin, yang PR yang saya berikan kemarin itu ini bukan sih? Labdawan? Pak. Sama persis tidak? Ini PR yang kemarin bukan? Bukan, Pak. Beda ya? Beda kok, Pak. PR kemarin seperti apa? Yang number 2, 3 cables are joined at the junction ring. Oh, oke. Agak beda berarti ya. Walaupun ini kasusnya mirip. Oke? Dalam kasus ini karena sudut-sudutnya sudah diketahui, misalkan saya minta ke kalian untuk mengisolasi si massa 40 kg ini. Oke? Saya minta ke kalian untuk mengisolasi si massa 40 kg ini. Annotate ya. Massa 40 kg ini saya isolasi, misalkan. Gaya apa saja yang bekerja pada massa tersebut? Dia punya massa 40 kg, berarti pasti ada gaya berat ya. Gaya berat itu vertikal ke bawah. Ya, salah nih, harusnya vertikal ke bawah. Sebesar, karena saya malas di sini berarti 40 kali G ya. G-nya 10 misalkan ya. Walaupun harusnya kalian pakainya 9,81 ya. Berarti 400 coba.
Lalu ada gaya apa lagi yang bekerja pada massa ini? Pegangan tali, Pak. Pegangan, Pak. Tegang tali. Tegang talinya ada berapa itu? Ada 2. Ada 2, Pak. Wah, berarti dari wayar pertama seperti ini ya. Ini wayar kedua, T2. Lalu dari wayar pertama juga ada seperti ini. Ini harusnya lurus ya. Mohon maaf, ini stylus saya masih laptop saya masih belum benar, jadi saya pakai mouse ini untuk mengajar. Ini T1. Karena sudut-sudutnya sudah diketahui, ini di sini sudutnya 30 derajat. Ya. Sudut ini 30 derajat. Sedangkan sudut yang ini 80 derajat. Oke. Bisa tidak kita menghitung T1 dan T2? Bisa. Bagaimana cara Labdawan? Bagaimana cara Benedict? Menghitungnya bagaimana cara? Pakai hukum pertama Newton, Pak. Pakai hukum pertama Newton. Nah, nanti di statika itu kalian akan diajari. Kalian bisa menggunakan sigma F G sama dengan 0. Jadi semua gaya yang vertikal itu kalian hitung semua, komponen vertikalnya berapa. Sigma FY-nya itu harus sama dengan 0. Lalu sigma Fx-nya, semua gaya yang arahnya horizontal, itu totalnya juga harus sama dengan 0. Itu kita bisa menggunakan. Jadi, kita punya 2 persamaan. Persamaan pertama adalah sigma FY sama dengan 0, berarti T1 cos 30 derajat ditambah T2 cos 80 derajat dikurangi 400 Newton sama dengan 0. Itu persamaan pertama. Kenapa seperti itu? Saya anggap vertikal ke atas positif. T1 cos 30 derajat, T2 cos 80 derajat. Jadi T1 cos 30 derajat ditambahkan T2 cos 80 derajat dikurangi 400 Newton sama dengan 0. Itu persamaan pertama. Sigma Fy sama dengan 0. Lalu persamaan keduanya adalah sigma Fx sama dengan 0. Komponen X-nya. Kalau komponen X-nya di situ 400 tidak punya komponen X. Yang punya komponen X hanya T2 dan T1. Jadi, kalau kita asumsikan ke kanan itu positif, T2 sin 80 derajat dikurangi T1 sin 30 derajat sama dengan 0. Karena ke kanan positif. Jadi kita punya 2 persamaan. Persamaan pertama adalah T1 cos 30 derajat plus T2 cos 80 derajat minus 400 Newton sama dengan 0. Itu adalah sigma Fy sama dengan 0. Sedangkan yang untuk persamaan kedua mengikuti sigma Fx sama dengan 0. Itu T2 sin 80 derajat dikurangi T1 sin 30 derajat sama dengan 0. Kita punya 2 persamaan. Kita punya 2 nilai yang tidak diketahui, T1 dan T2. Harusnya bisa diselesaikan. Betul tidak, Labdawan? Bagaimana, Pak? Bisa diselesaikan kan ya harusnya? Bisa itu. Harusnya bisa diselesaikan. Karena jumlah variabel dan jumlah persamaannya sama. Betul. Tinggal caranya seperti itu. Oke. Nah, ini saya jelaskan sekilas di sini. Nanti kalian coba sendiri pada PR ya. Nah, kalau kalian masih belum paham, di awal kuliah hari Senin minggu depan, tolong tanyakan ke saya terkait dengan PR tersebut. Jika kalian masih belum paham. Oke. Ini karena waktu kuliahnya sudah mepet, saya akan lanjutkan. Ini bentar. Clear all drawing. Sip. Ya, kita akan lanjutkan. Lalu selain masalah statika tadi, itu ada juga bagian yang kinematika. Kinematika itu hubungannya dengan gerak benda. Oke, jadi study of motion without consideration of the associated force itu kita namakan sebagai kinematika. Ya, nah ini termasuk mata kuliah yang akan kalian pelajari juga di semester ketiga. Oke, termasuk mata kuliah penting juga. Oke,
Oke, jadi ini ada beberapa contoh saja. Di kinematika itu nanti kalian akan belajar bahwa integral dari V dt itu akan sama dengan jaraknya ya nanti akan ditempuh. Ini sebenarnya kalian sudah pelajari di fisika, tetapi nanti kita akan menjurus lebih detail ke penggunaannya di FTMD seperti itu. Ya, ini hanya pengenalan singkat saja tentang kinematika. Oke. Nah, nanti kalian juga akan dapatkan misalkan, oh, kita punya kurva kecepatan lawan waktunya seperti ini. Oke, bukan kecepatan, kelajuan ya dalam hal ini. Jadi, kita punya kurva speed lawan waktunya seperti ini. Jadi, bisa dilihat di sini kondisi awal itu adalah constant speed, lalu ada constant acceleration, lalu ada variable acceleration. Seperti itu. Dan perlu diingat bahwa jarak itu perpindahan itu adalah ini seharusnya velocity. Perpindahan itu sama dengan integral dari kecepatan terhadap waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah integral dari percepatan terhadap waktu. Ini mereview ulang saja apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, ini contoh kasus lainnya untuk kinematika ya. Dan ini tidak terlalu susah juga karena sangat-sangat sederhana ya. Jadi kalau misalkan kasus seperti ini, kita mengakselerasi suatu benda dari dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat selama 13 detik. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan akhir dan juga jaraknya. Nah, kita bisa buat grafiknya itu seperti apa antara speed dan waktunya. Karena percepatannya konstan, maka grafiknya itu akan linear seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban bahwa kecepatannya itu, kecepatan akhirnya itu adalah titik ini ya, titik itu. Kita bisa langsung kalikan 5 meter per sekon kuadrat dikali 13 detik, jadi 65 meter per sekon. Sedangkan distance traveled-nya, karena itu adalah integral, ini adalah luas area di bawah kurva ini. Jadi setengah delta V dikalikan delta T, hasilnya seperti ini. Jadi ini mengulang semua yang kalian sudah pernah pelajari. Acceleration output itu seperti ini, dan itu bisa diubah. Acceleration, kalau misalkan kita menghitung suatu akselerasi hasilnya seperti ini, kita bisa turunkan kurva velocity-nya, oke, dengan kalkulasi matematis, lalu kita bisa turunkan kurva displacement-nya dengan kalkulasi matematis juga. Seperti itu. Ini beberapa contoh-contoh kasus yang kalian bisa lihat, ya. Kalau kalian ada waktu, kalian bisa coba-coba. Oh, free body diagram-nya seperti apa? Kasus ini juga, free body diagram-nya seperti apa? Ini apa nih? Ironman, free body diagram-nya seperti apa? Oke, ini contoh-contoh yang nanti kita akan pelajari di mata kuliah statika. Ya, bukan next semester sih, semester ini sebenarnya. Seperti itu. Oke, kelihatannya itu saja yang saya berikan hari ini. Kelihatannya waktunya karena sudah habis pas jam 9. Jika ada pertanyaan, tolong diinformasikan ke saya di awal kuliah hari Senin minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan PR yang sudah diberikan. Ya, deadline-nya adalah Senin minggu depan. Oke, sebentar. Di sini ada Ayodhya tidak? Ya Pak, saya di sini. Ayodhya minta tolong nanti kamu koordinasikan dengan Domi. Itu saya ada PR, ada satu PR. Sebenarnya 2 soal ya. Kalau tidak salah itu 2 soal ya. Sebentar, Labdawan itu 2 soal ya, Labdawan? 2 soal.
Itu mungkin biar gampang, tolong untuk mahasiswa saya itu dibuat dalam satu file. Pokoknya intinya adalah pengumpulannya satu file untuk kedua soal tersebut. Jadi minta tolong, ayo dia nanti kamu koordinasikan dengan Domi dan juga ke Farah. Siapa yang mau membuat link pengumpulannya dan juga sekaligus untuk memeriksa PR tersebut ya, ayo dia. Halo, ayo dia. Iya, Pak. Sip kalau kayak gitu. Oke, jadi nanti link pengumpulannya akan diberikan oleh Kak Ayodia atau Kak Domi atau Kak Farah di MS Team. Jadi nanti kalian cek saja. Kalau sampai hari Kamis atau Jumat ya, Jumat itu masih belum ada linknya, tolong diingatkan di MS Team. Gitu ya. Oke, sampai ketemu hari Senin minggu depan ya, kalau kayak gitu. Kuliah kita hari ini cukup sampai di sini. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Oke, terima kasih Ayodia udah datang. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Sip, mari. Ini saya, seharusnya sih kalian ada kelas lanjutan lainnya ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sip. Baik, Pak. Terima kasih. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mari.